Pertemuan di antara Felicia Tisu, orang yang pernah dekat dengan Kaisang Pangarep, dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menimbulkan ruang tafsir politis yang beragam. Salah satunya adalah tafsir yang justru datang dari seorang Hasto Kristianto ketika ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang masih ia rahasiakan terkait dengan hasil pertemuannya dengan Felicia Tisu, yaitu isu di seputar gratifikasi. Pertanyaannya adalah, apa itu gratifikasi? Dan siapa yang dimaksud dengan tokoh yang masih dirahasiakan, yang menerima gratifikasi, dan siapa yang memberikan gratifikasi? Apakah ada sasaran tembak yang sengaja disiapkan oleh Hasto Kristianto dan Felicia Tisu? Apakah sasaran tembak itu adalah keluarga Jokowi, dalam hal ini Kaisang Pangarep? Bagaimana filsafat menolong kita mempertajam dan memberi makna terkait pertemuan di antara Felicia Tisu dengan Hasto Kristianto? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, pernyataan Puan Maharani yang ditanya oleh awak media terkait dengan pertemuan di antara Felicia dengan Hasto Kristianto menarik untuk kita jadikan titik tolak dalam rangka kita memberi makna pertemuan antara Felicia dengan Hasto Kristianto sebagai representasi dan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Puan Maharani mengatakan bahwa pertemuan itu bersifat biasa-biasa saja. Itu adalah pertemuan dari dua orang yang pernah punya kedekatan sebagai orang-orang yang memiliki pandangan yang sama terkait dengan demokrasi Indonesia yang harusnya memang berjalan ke depan. Nampaknya Puan Maharani tidak mau masuk dalam perdebatan yang lebih mendalam lagi. Mungkin ia menjaga beberapa pandangan yang justru ia ingin lihat dan tempatkan ketika di kanan kirinya ada beberapa tokoh anggota DPR yang lain. Karena itu ia tidak mau membuat pernyataan-pernyataan yang justru menimbulkan kontroversi terkait dengan pertemuan di antara Felicia dengan Hasto Kristianto. Nah, teman-teman, apapun tafsir yang kita bisa berikan pada pertemuan di antara Felicia, orang yang pernah dekat bahkan dianggap pernah menjadi mantan pacar Kaisang Pangarep, dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, memang menimbulkan tafsir politik yang menarik. Salah satunya adalah tafsir bahwa Hasto Kristianto sedang mempersiapkan sesuatu yang diarahkan pada Jokowi dan keluarga Jokowi. Hal ini terkait dengan salah satu isu atau topik yang dibicarakan dalam pertemuan mereka berdua, yaitu tentang gratifikasi. Tentu pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan orang yang menerima gratifikasi dan siapa yang memberikan gratifikasi itu. Kalau yang dimaksud itu adalah keluarga Jokowi dan kemudian putra bungsu Jokowi yaitu Kaisang Pangarep, maka tentu pernyataan sang sekjen ini harus kita tempatkan dalam sebuah narasi besar yang kita sebut sebagai narasi ideologis, bahwa PDIP dalam hal ini Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal terus-menerus mengumandangkan genderang perang ideologis yang tidak habis-habisnya terhadap Jokowi dan keluarga Jokowi, yang lagi-lagi harus kita katakan buat seorang yang bernama Hasto Kristianto, Jokowi adalah sosok yang luar biasa, menjadi tokoh publik yang telah merusak sendi-sendi demokrasi di tanah air kita Indonesia. Bagi seorang Hasto Kristianto, pernyataan-pernyataannya yang seringkali
menuduh Jokowi sebagai orang yang cawe-cawe, orang yang menggerakkan partai coklat, bahkan dianggap sebagai Hitler Jawa. Itu semua adalah sebuah narasi ideologis yang sengaja dimainkan oleh seorang Hasto untuk mendemigrasi dan melemahkan Jokowi dan keluarga Jokowi. Termasuk Hasto Kristianto secara sistematis, terstruktur dan masif, TSM. Ia mengkapitalisasi argumentasi yang kadang-kadang sulit kita nalar. Itu adalah sebuah argumentasi atau pandangan yang berdasar pada data empiris yang mumpuni, selain sebuah pandangan yang datang dari sikap emosi, bahkan pandangan yang datang dari narasi kebencian terhadap Jokowi dan keluarga Jokowi. Dan dalam konteks ini kita harus katakan, teman-teman, bahwa pertemuan Hasto Kristianto yang mewakili sebagai kekuatan politik PDIP dengan Felicia Tisu itu adalah sebuah pertemuan, bukan pertemuan biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu yang sengaja dimanfaatkan oleh seorang Hasto untuk mengkapitalisasi sebuah argumentasi yang masih ia simpan, yang ia sendiri katakan rahasia, yang pada waktunya akan ia buka di ruang publik terkait dengan isu di seputar gratifikasi. Nah, teman-teman, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa genderang perang PDIP yang dikomandani oleh sang sekretaris jenderal Hasto Kristianto lagi-lagi harus kita katakan sebagai sebuah narasi ideologis yang sangat keji dalam rangka membuat Jokowi dan keluarganya seperti kehilangan aura pengaruh positif ketika seorang Jokowi pernah menjadi pemimpin nasional sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Ini tentu adalah sebuah proses dari aktor politik yang bernama Hasto Kristianto yang harus kita katakan menciderai apa yang kita ingin selalu katakan, bahwa terhadap para pemimpin kita harus menaruh sikap respek dan hormat. Sejelek-jeleknya pemimpin, ia pernah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Dan Jokowi, sekalipun ia di mata banyak orang kontroversi karena berbagai macam tindakan politik Jokowi yang dianggap itu merusak tatanan berdemokrasi kita, tetapi Jokowi adalah pemimpin yang juga berprestasi. Prestasi Jokowi kadang-kadang hilang dan dimatikan, sengaja dihilangkan, dilemahkan oleh berbagai macam kekurangan di sana-sini. Dan kekurangan-kekurangan itulah yang kemudian ditembak sana-sini untuk semakin melemahkan sosok yang bernama Jokowi dengan berbagai macam usaha dan prestasinya membawa Indonesia keluar dari berbagai macam krisis yang pernah terjadi di Indonesia. Karena itu, teman-teman, kita lihat saja nanti ke depan, apakah narasi ideologis yang disiapkan oleh seorang Hasto dengan mengundang dalam pertemuan atau ia diundang oleh Felicia Tisu dalam pertemuan keluarga itu juga memberi pesan bahwa ada sesuatu yang sedang disiapkan oleh Hasto yang pada waktunya ia buka terkait dengan isu gratifikasi. Tetapi sekali lagi, teman-teman, seperti isu Fufu Fafa yang ingin dipakai oleh Roy Suryo untuk melemahkan dan bahkan menghancurkan Jokowi dan keluarganya, saya tidak terlalu yakin bahwa usaha sistematis yang dilakukan oleh Hasto Kristianto untuk melemahkan, mendemigrasi, bahkan mendelete dan menghancurkan karir politik keluarga Jokowi itu dapat menghasilkan dampak yang signifikan pada kehancuran keluarga Jokowi. Justru saya ingin katakan, apa yang dilakukan oleh Hasto itu adalah kontraproduktif, bahwa semakin kita memojokkan, ingin menyerang habis-habisan Jokowi dan keluarganya, justru banyak orang yang akhirnya bersimpati pada Jokowi dan keluarganya. Jadi, mari kita mengkritisi upaya dan usaha dari Hasto Kristianto untuk mengkapitalisasi argumentasi dalam rangka melemahkan dan memposisikan Jokowi sebagai penjahat demokrasi. Maka saya ingin katakan justru usaha itu tidak akan berhasil.
Saya tidak terlalu yakin bahwa usaha itu dapat mengubah politik tanah air kita. Justru usaha-usaha yang sistematis untuk melemahkan peran-peran yang telah dimainkan antara lain oleh Jokowi dan keluarga Jokowi, itu justru membuat kita tahu bahwa Jokowi adalah tokoh yang berada di hati banyak orang. Sekalipun saya bukan orang yang memuja Jokowi, tetapi Jokowi punya peran penting dalam rangka politik tanah air kita. Semakin kita melemahkan Jokowi, semakin justru kita membesarkan Jokowi dengan orang yang semakin banyak bersimpati pada politik Jokowi yang harus kita anggap sebagai politik yang berada di hati banyak orang, yang menyentuh hati banyak orang.